Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag menegaskan bahwa cedera kembali menjadi kendala besar bagi Manchester United. Terbaru, Anthony menambah daftar pemain yang harus absen usai diserang cedera di pertandingan melawan Fenerbahce. Menurut Erik ten Hag, cedera yang sempat menjadi masalah besar di musim lalu kembali menjadi tantangan kali ini, dan dia menyerukan agar seluruh klub bersatu mencari solusi agar kondisi ini tidak menghambat performa tim lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, Erik ten Hag menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen klub. Tim yang bermain di lapangan harus mendapatkan dukungan penuh. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho mengakui bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi mengenai keputusan Manchester United memainkan Nasser Mazraoui sebagai nomor 10 dalam pertandingan yang berakhir imbang dengan skor 1-1 kemarin. Meskipun langkah ini mengejutkan banyak pihak, Mourinho mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui kemungkinan Mazraoui akan dimainkan di posisi tersebut. Mantan gelandang United Sofyan Amrabat yang kini bermain di klub Turki dan merupakan rekan setim Mazraoui di level internasional memberitahu Mourinho tentang rencana ini sebelum pertandingan dimulai. Situasi dengan Mazraoui mungkin bagi kalian itu adalah kejutan besar. Bagi kami tidak, karena Amrabat memberitahu saya bahwa Mazraoui bisa bermain di posisi ini. Dia sudah sering melakukannya bersama Ten Hag saat di Ajax. Dia punya kualitas, dia bukan Bruno, tapi dari segi daya tekan bersama striker dan dua bek tengah, dia punya kemampuan fisik untuk melakukannya, ungkap Mourinho. Mantan bos Barcelona Xavi Hernandez dilaporkan masuk dalam 4 kandidat teratas Manchester United untuk berpotensi menggantikan manajer Erik ten Hag. Menurut The Mirror, Xavi Hernandez, Ruben Amorim, mantan bos Borussia Dortmund Edin Terzic, dan manajer Brentford Thomas Frank semuanya berada di urutan teratas daftar incaran Manchester United. Setan Merah dilaporkan telah melakukan kontak dengan Xavi Hernandez awal bulan ini, yang mungkin mengindikasikan bahwa masa jabatan Erik ten Hag di Old Trafford akan segera berakhir. Erik ten Hag telah memenangkan 2 trofi di United sejak mengambil alih sebagai manajer pada tahun 2022, tetapi saat ini tampaknya mereka tidak mengalami kemajuan, meskipun telah menghabiskan sekitar 200 juta euro untuk merekrut pemain musim panas lalu, dan fakta bahwa semua laporan ini terus beredar bahwa Ineos sedang mencari penggantinya, yang potensial bukanlah pertanda baik. Namun Erik ten Hag tetap optimis pada masa depannya. Pep Guardiola yakin Manchester City tidak akan kolaps seperti rival sekota mereka Manchester United jika ia pergi suatu saat nanti. The Citizen bukanlah tim yang bergantung pada satu figur. Pria yang sudah 9 musim menangani City itu menyebut The Citizen mungkin akan sedikit limbung, namun bisa segera bangkit. Saya tidak tahu apa yang terjadi di MU. Akan jadi sinyal buruk bagi klub jika setelah satu orang pergi semuanya langsung kacau. Mungkin mereka akan membuat kesalahan, tapi Manchester City akan menemukan solusinya. Kesalahan itu akan segera diselesaikan, itu sudah pasti. Mereka tahu persis harus melakukan apa. Guardiola dilaporkan akan mengambil keputusan lanjut atau tidak di City antara jeda internasional bulan November dan tahun baru. Pihak klub tersebut tak akan memberikan tekanan untuk segera memberikan jawaban. Manchester United berpeluang kehilangan rekrutan anyarnya Joshua Zirkzee yang baru didatangkan musim panas lalu. Dikabarkan siap mengucapkan selamat tinggal kepada Old Trafford.
dan kembali ke Italia di bursa transfer Januari mendatang. Di tengah perjuangan menemukan performa terbaiknya, masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United kembali menjadi tanda tanya. Baru 3 bulan berseragam juara Liga Inggris 20 kali ini, sang striker sudah dikaitkan dengan sejumlah rumor kepindahan. Kabar mengejutkan datang dari Italia, di mana Juventus dilaporkan berminat mendatangkan pemain asal Belanda tersebut. Si nyonya tua bahkan siap mengajukan skema pertukaran dengan memberikan jasa Dusan Vlahovic ke Old Trafford. Berdasarkan laporan Calcio Mercato, Zirkzee sendiri tampaknya membuka peluang untuk kembali ke Serie A pada 2025. Bahkan striker 23 tahun ini tidak keberatan jika kepindahannya bisa dipercepat pada bursa transfer Januari mendatang. Meski demikian, Setan Merah masih belum memberikan kepastian terkait masa depan Zirkzee. Jika pada akhirnya mereka membuka pintu keluar, opsi peminjaman ke Italia menjadi skenario paling mungkin untuk langkah awal. Erik ten Hag menolak menghitung hasil Manchester United lawan Tottenham Hotspur. Kartu merah yang lantas dicabut jadi alasannya. Erik ten Hag sebelumnya menyebut-nyebut cedera menghambat laju timnya, tapi menyoal hasil-hasil ia menolak memasukkan kekalahan dari Tottenham. MU bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42 usai Bruno Fernandes di kartu merah dalam posisi tertinggal 0-1. Tapi kartu merah itu kemudian dicabut oleh Premier League setelah MU melakukan banding. Saya menyangkal laga itu. Saya telah menganggap pertandingan melawan Tottenham itu karena kami bermain dengan 10 orang dan kartu merahnya dicabut, ujar ten Hag. Bukan penilaian yang adil ke tim untuk memasukkan laga ini dalam pertimbangan, karena kami tidak punya kesempatan untuk bangkit. Memang babak pertamanya berat, tapi harus ingat juga periode itu ada beberapa peluang yang sangat bagus. Tapi kita melihat tim ini tangguh dan bertekad, melihat melawan Brentford dan di laga-laga tandang yang berat. Tim ini unjuk karakter, daya juang, dan kemampuan untuk menang, tambahnya. Erik ten Hag merasa kecewa karena Manchester United hanya meraih hasil imbang saat melawan Fenerbahce. Meski begitu, ia menegaskan hasil imbang itu tidaklah buruk. Erik ten Hag merasa sangat kecewa timnya gagal memenangkan pertandingan melawan Fenerbahce, sebab ia merasa Setan Merah punya kesempatan untuk mencetak gol kedua. Erik ten Hag juga menganggap Fenerbahce adalah tim yang sangat bagus. Oleh karena itu, ia merasa bisa mencuri 1 poin di markas mereka. Bukanlah hasil yang buruk. Alphonso Davies berada di persimpangan karirnya dengan 3 pilihan memilih Manchester United, Real Madrid, dan bertahan di Bayern Munchen. Kontrak Alphonso Davies akan habis di musim panas mendatang dengan Bayern Munchen. Ada kemungkinan pindah ke MU dan klub lamanya Real Madrid. Namun Manchester United paling getol meminang Alphonso Davies, atau tentu saja berpeluang menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munchen. Saat ini Alphonso Davies untuk bertahan di Bayern Munchen tampaknya tidak mungkin. Negosiasi antara Davies dan Bayern saat ini tidak berlangsung. Dan dengan waktu kurang dari 2 bulan sebelum ia dapat berbicara dengan para pesaing di luar negeri, masa depan Alphonso Davies nampaknya akan hengkang dari Bayern Munchen. Sementara pakar analisis data SCI Sport memberikan jawaban tegas apakah Alphonso Davies harus pindah ke MU atau Real Madrid. Los Blancos jelas memiliki opsi lebih unggul untuk bek kiri. Alphonso Davies memiliki perkiraan nilai transfer sebesar 40,3 juta euro. Sementara itu Manchester United tidak terlihat dimanapun. Dianggap juga kalah dalam hal apa yang paling cocok bagi pemain tersebut. Dengan skornya hanya 56. Satu hal yang melegakan bagi penggemar Setan Merah yang berharap tim mereka dapat merekrut talenta kelas dunia adalah bahwa pergantian manajer dapat menyebabkan perombakan dalam hal gaya, formasi, dan skuad agar lebih sesuai dengan Alphonso Davies. Manchester United mungkin meningkatkan minat mereka pada bek sayap itu, tetapi akan lebih baik jika dia tetap berpegang pada rencana A dan menunggu Real Madrid. Menurut Sky Sport Germany, Manchester United semakin menjadi pesaing besar dalam pertarungan untuk merekrut Alphonso Davies.
Florian Plettenberg telah mengkonfirmasi bahwa Davies oleh karena itu semakin menjadi incaran di Manchester United. Manchester United telah mengumpulkan banyak informasi tentang Alphonso Davies selama beberapa hari. Pemain berusia 23 tahun itu akan menjadi transfer yang diinginkan untuk posisi bek kiri yang kosong seperti yang baru-baru ini terungkap. Dalam beberapa bulan terakhir, MU telah melakukan penyelidikan informal dengan kubu si pemain. Saat ini belum ada pembicaraan baru tentang perpanjangan kontrak di FC Bayern.